Halo semuanya, selamat datang di video cerita kami kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas isi dari Kiskindha Kanda, yaitu lompatan Hanuman menyeberangi lautan dalam epos cerita Ramayana. Saya Niwayan Yulis Riantari dengan nomor stambuk DS01240003 adalah mahasiswa kampus Dharma Sentana, Prodi Pendidikan Agama Hindu tahun angkatan 2024. Video pembelajaran ini merupakan mata kuliah Itihasa dengan dosen pengampu Dr. Agus Budi Wirawan, SE MSI. Nah, sebelum masuk ke cerita inti, mari kita ketahui lebih awal apa itu cerita Ramayana. Cerita Ramayana adalah epos-epos besar dalam ajaran agama Hindu. Isi dari cerita Ramayana sendiri yaitu yang pertama, Ramayana menceritakan kisah Rama, putra mahkota kerajaan Ayodhya yang harus menyelamatkan istrinya, yaitu Sita, dari cengkraman Rawana, raja raksasa yang berasal dari kerajaan Alengka. Yang kedua, Ramayana dibagi menjadi 7 sapta kanda yang terdiri dari 24.000 sloka atau ayat. Yang ketiga, setiap sapta kanda memiliki kisah tersendiri seperti Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda, dan Uttara Kanda. Pembahasan kita kali ini masuk pada bagian Kiskindha Kanda. Nah, teman-teman, mari kita masuk pada pembahasan inti. Kita akan membahas tentang perjalanan Hanuman menyeberangi lautan dengan cara melompat menuju Alengka untuk mencari tahu keberadaan Sita. Di tengah pertempuran antara pasukan Rama dan Rahwana, Hanuman sang dewa kera yang perkasa dihadapkan pada tugas yang sangat penting. Sita, istri Rama, diculik dan disembunyikan di Pulau Alengka. Untuk menyelamatkannya, Hanuman harus menyeberangi lautan yang luas. Dengan keberanian yang tak terbantahkan, Hanuman bersiap. Ia mengumpulkan tenaga dan memusatkan pikirannya. Semua makhluk hidup di sekitarnya menatap dengan penuh kagum, mengetahui bahwa momen ini akan menjadi sejarah. Sebelum melompat, Hanuman mempersiapkan diri dengan mengingat semua pelatihannya dan bimbingannya dari para dewa. Ia mengingat mantra-mantra yang diajarkan oleh ayahnya Wayu, dewa angin. Dalam hatinya, Hanuman berdoa agar diberi kekuatan dan kelancaran dalam perjalanannya. Setelah mempersiapkan diri, dengan semangat yang membara, Hanuman melompat. Ia terasa ringan seolah-olah terbang di langit. Selama melompat, ia merasakan angin yang berhembus kencang dan ombak lautan yang menggulung di bawahnya. Ia melintasi lautan, melihat berbagai makhluk laut yang bergerak di dalam air, tetapi ia tetap fokus pada tujuannya. Pada saat dalam perjalanan, Hanuman menghadapi berbagai rintangan di tengah perjalanan. Muncul tiba-tiba badai yang mengguncang lautan, gelombang tinggi mencoba menariknya ke dalam, namun dengan semangatnya ia menggunakan kekuatan dan kecepatan luar biasa untuk mengatasi badai tersebut. Di saat yang sama, beberapa makhluk laut mencoba menghalangi jalannya. Namun, dengan kecerdikan dan keberanian, Hanuman berhasil menghindari semua gangguan itu, tetap berfokus pada misinya untuk menyelamatkan Sita. Setelah melewati tantangan yang berat, Hanuman akhirnya melihat Pulau Alengka dari kejauhan. Dengan semangat yang semakin membara, ia mencepat lompatannya dan mendarat dengan lembut di tepi pulau. Melihat keindahan pulau yang megah, Hanuman tahu bahwa ia harus mengendap-endap untuk menemukan Sita. Setelah mendarat, Hanuman menyelinap ke dalam istana Rawana. Ia tetap waspada, mengetahui bahwa bahaya bisa datang kapan saja.
dalam hatinya ia bertekad untuk membawa kabar baik kepada Sita dan mengembalikan harapan yang mungkin mulai pudar. Setelah ia menemukan keberadaan Dewi Sita, Hanuman menyampaikan beberapa pesan kepada Sita. Pesan yang disampaikan yaitu yang pertama tentang kesetiaan Rama. Hanuman menegaskan bahwa Rama sangat mencintai Dewi Sita dan berjanji untuk menyelamatkannya. Yang kedua tentang harapan. Hanuman memberi harapan kepada Sita bahwa bantuan sedang dalam perjalanan dan bahwa ia tidak sedang pergi sendirian. Yang ketiga tentang rencana penyelamatan. Ia menjelaskan rencana Rama dan pasukannya untuk menyerang Alengka dan menyelamatkan Sita dari Rawana. Dengan pesan tersebut, Hanuman bukan hanya memberi dukungan emosional kepada Sita, tetapi juga menguatkan semangatnya untuk tetap bertahan dalam situasi yang sulit. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Hanuman kembali kepada Rama dan menyampaikan kabar baik kepada Rama tentang keberadaan Sita. Dari kisah perjalanan Hanuman menuju Alengka untuk mencari keberadaan Sita, dapat kita simpulkan bahwa perjalanan Hanuman melompati lautan tidak hanya menunjukkan kekuatan fisiknya, tetapi juga ketangguhan hati dan dedikasinya untuk melindungi orang yang dicintainya dan dihormatinya. Kisah ini menjadi simbol keberanian dan kesetiaan yang abadi. Pesan moral dari kisah Hanuman melompat menyeberangi lautan yang dapat dijadikan inspirasi adalah isinya mengajarkan bahwa dengan keberanian dan cinta tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Nah, itulah tadi cerita tentang perjalanan Hanuman melompat menyeberangi lautan untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rama. Nah, teman-teman, ceritanya menarik bukan? Jika teman-teman ingin mengetahui cerita tentang Ramayana lebih banyak lagi, teman-teman bisa mencari cerita Ramayana melalui internet, jurnal, artikel, dan dari buku Itihasa. Di sana ceritanya lebih lengkap dan lebih seru lagi. Nah, demikianlah video pembelajaran kami mengenai perjalanan Hanuman melompati lautan menuju Alengka. Sekian dan terima kasih.